Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para profesor, Bapak dan Ibu dosen Departemen Teknik Elektro, dan yang kami banggakan para mahasiswa Departemen Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Elang, moderator pada acara pagi yang berbahagia ini. Baik, kegiatan Friday Morning Forum pada hari ini akan menghadirkan salah satu presenter dari Wireless and Mobile Communication Research Group. Pertama-tama kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asfial M.Eng sebagai Ketua dari Wireless and Mobile Communication Research Group. Kepada Prof. Asfial kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan juga para mahasiswa. Saya lihat di sini hadir ada Prof. Rinaldi. Terima kasih Prof. Sudah hadir. Ada juga di sini selain mahasiswa S3, saya lihat ada mahasiswa S2 dan ada mahasiswa S1 saya juga ya di Wireless and Mobile Communication Research Group di bawah bimbingan saya. Sebagai informasi ya bagi khususnya ya bagi mahasiswa S3 di Wireless and Mobile Communication Research Group ini, riset kami itu adalah berkaitan kepada physical layer dan MAC layer serta application layer kalau berbasis ke OSI layer. Nah, kalau kita lihat apa yang nanti akan dipresentasikan oleh Bu Mia, ya salah satu mahasiswa S3 ya di bawah bimbingan saya ini, itu adalah teknologi ya dari platformnya UEFI, bagaimana nanti terintegrasi ke jaringan yang berbasis seluler, yang utamanya tadinya idenya itu adalah untuk diaplikasikan di areal di urban area gitu. Sebenarnya mirip ya dengan platform yang lain ya, seperti bagaimana integrasi ya dari satelit ya ataupun hubs teknologi untuk ke jaringan yang ada di terestrial, baik yang jaringan terestrialnya itu adalah wired ataupun jaringan terestrialnya itu yang berbasis ke wireless. Nah, teknologi yang banyak sekarang dikembangkan itu adalah karena teknologi UAV ya, atau lebih kenal lagi kita itu dengan sebutannya itu adalah drone. Itu sudah banyak sekarang ini digunakan ya dengan beragam aplikasi. Nah, salah satunya itu adalah untuk aplikasi daerah-daerah urban khususnya, ya, di daerah-daerah rural khususnya yang tidak terjangkau ya oleh jaringan platform yang lain gitu ya, dengan coveragenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan hubs ataupun dengan teknologi yang berbasis ke satelit. Nah, ini yang sekarang ini banyak dilakukan penelitian-penelitiannya, dan khusus Bu Mia ini nanti itu bicaranya itu adalah platformnya itu adalah di ranahnya itu adalah di MAC layer kalau kita berbasis ke OSI layer. Nah, research group Wireless and Mobile Communication ini memang banyak ya. Activity research-nya itu adalah di physical layer ya, di MAC layer, dan beberapa di application layer. Kemudian sebagai informasi juga ya, mahasiswa saya sebenarnya tidak banyak ya, baik S1, S2 maupun S3. Tetapi sekarang sudah mulai ya, khususnya S2 dan S1 ya, yang sudah mulai cukup banyak saya di-assign oleh departemen ya untuk membimbing mahasiswa di S1 maupun di S2. Sebagai informasi khususnya bagi adik-adik mahasiswa ya S3, S2 maupun S1 yang hadir di forum ini, bahwa kalau dilihat dari jumlah publikasi ya di Wireless and Mobile Research Group ini, itu sekitar 100-an publikasi ya. H-index saya Scopus itu baru 10. Tetapi cukup bagus ya secara rata-rata ya dari total H-index ya dosen-dosen yang ada di Departemen Teknik Elektro. Nah, silakan nanti ya adik-adik mahasiswa S3 khususnya teman-teman S3 sebenarnya tidak tertutup ya bagi kami untuk berkolaborasi juga dengan riset grup yang lain, seperti yang sudah berjalan sekarang ini itu adalah dengan riset grupnya Profesor Riri Fitrisari.
Nah itu ada beberapa mahasiswa S3 beliau juga, yaitu yang sebagai co-promotornya itu adalah saya, dan sekarang ini ada dua mahasiswa ya di bawah Profesor Riri yang juga gabung sebenarnya ya dengan Wireless and Mobile Communication Research Group ini. Karena ada beberapa topik yang memang itu beririsan ya dengan topik riset ya di grupnya Profesor Riri Fitrisari. Nah mungkin ini sebagai pembuka saja dari saya ya, sebagai informasi singkat terkait dengan wireless and mobile communication ini. Dan pada pagi hari ini Bu Mia ya sebagai salah satu mahasiswa S3 di Research Group ini akan mempresentasikan topik yang terkait dengan UAV ya, Area Base Station Connected to Cellular Network ya. Memang UAV ini atau teknologi yang lebih kita kenal tadi yang saya sebutkan itu adalah drone, itu juga banyak sekarang ini bagaimana koneksinya ke jaringan di seluler di levelnya terestrial. Nah contohnya nanti itu adalah di disaster area ya, di mana analisisnya masih dilakukan secara simulasi. Memang ini belum untuk aplikasi secara real time ya, tetapi risetnya ini itu adalah riset yang berbasis ke simulasi. Dan ada achievement yang sudah didapatkan juga oleh Bu Mia yang sekitar 2 bulan yang lalu dipresentasikan di salah satu conference ya yang disponsori oleh IEEE. Nah untuk lebih lengkapnya nanti Ibu Mia yang nanti akan menjelaskan ya terkait dengan progres ya, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mia ya sebagai mahasiswa S3 yang bergabung di Wireless and Mobile Communication Research Group ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asfial atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara pada pagi hari ini, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Mia Galina. Kepada Ibu Mia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Rinaldi, selamat pagi Prof. Asfial, selamat pagi Pak Catur, selamat pagi Bapak Ibu dosen, selamat pagi teman-teman mahasiswa S3, teman-teman mahasiswa S2, adik-adik mahasiswa S1 yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Elang untuk kesempatannya. Sebelum memulai, perkenalkan, saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Mia Galina. Saya lulus tes S3 di Universitas Indonesia tahun 2019, tetapi saya mulai kuliahnya di 2020, karena kebetulan pada saat itu ada kendala. Jadi saya mulai di 2020 memulai studi di sini. Saat ini saya bekerja di Presiden University sebagai dosen, sudah 6 tahun di sana. Sebelumnya saya bekerja di Ericsson Indonesia selama 9 tahun dan sebelumnya lagi di grupnya Indosat. Jadi memang kebanyakan aktivitas saya lebih banyak di wireless mobile seluler. Pagi ini saya ingin sharing tentang kegiatan penelitian yang sedang saya lakukan di bawah bimbingan Prof. Asfial dan Bapak Surya. Ini terkait dengan UAV Aerial Base Station Connected to Cellular Network untuk di disaster area. Pada poin ini saya fokus pada outage probability dan achievable rate analisisnya. Oh ya, ini beberapa poin yang nanti akan dibahas.
Nah, kalau melihat latar belakangnya, ya, kita ketahui bahwa sekarang UAV sudah sangat banyak digunakan, tidak saja pada bidang-bidang teknologi, tetapi juga di bidang-bidang lainnya. Walaupun pada awalnya UAV banyak digunakan untuk pertahanan. Nah, khusus untuk wireless mobile, UAV juga sudah banyak digunakan pada berbagai aplikasi. Paper pertama kami yang tadi disampaikan oleh Prof. Asfial, di situ ini merupakan bagian dari aktivitas awal pada saat saya mulai perkuliahan S3, jadi bagian dari literatur study, tahapan literatur study. Pada saat itu kami membahas tentang bibliometrik, jadi analisis mengenai tentang UAV yang digunakan pada wireless seluler. Nah, dari hasilnya tersebut, ini salah satu hasil analisis pada penelitian tersebut, di mana UAV beberapa penelitian yang paling banyak diminati UAV yang terkait dengan implementasinya di cellular network itu adalah pertama terkait dengan survei UAV, isu dan challenge ke depan. Karena memang kebanyakan paper-paper, dan ini merupakan paper-paper yang banyak disitasi. Artinya bahwa disitasi dengan cukup banyak. Dan pada saat data itu dikumpulkan, sumbernya memang sebagian kita mengambil dari Scopus. Jadi memang dari sana terlihat bahwa memang topik yang pertama ini adalah topik yang tertinggi sampai dengan saat penelitian itu dilakukan, yang banyak diminati. Selanjutnya topik kedua yang banyak diminati itu adalah UAV, yang pembahasan UAV terkait dengan deployment dan implementation skenario. Dan kebanyakan untuk bagian ini memang banyak disertakan simulasinya. Lalu yang ketiga itu UAV yang dibahas untuk case disaster management. Kemudian berikutnya UAV network architecture, dan kemudian berikutnya USB placement, problem, algorithm, dan skenario. Dan terakhir terkait dengan propagasi modal. Nah, ini paper yang saat itu disampaikan di conference ICEECC yang diadakan oleh Universitas Brawijaya. Dan di penelitian ini saya mencoba memfokus kepada poin ketiga, di mana bagaimana UAV itu diterapkan untuk case disaster management. Nah, kalau kita melihat kenapa UAV ini mulai dilirik sebagai salah satu alternatif untuk solusi disaster management. Ini saya ambil di sini ada, saya sertakan citasinya ya, papernya. Ini adalah paper, kalau kita berdasarkan hasil pencarian saya untuk paper dengan citasi terbesar terkait dengan disaster management, paper ini adalah paper yang banyak disitasi. Dalam paper itu dinyatakan bahwa untuk kasus disaster management, critical point-nya adalah di 72 jam pertama, artinya 72 jam pertama, artinya 3 hari pertama. Kenapa dikatakan demikian? Kita bisa bayangkan bahwa pada saat terjadi disaster management, tentu 3 hari pertama itu adalah upaya maksimal yang harus kita lakukan untuk bisa dapat menyelamatkan nyawa penduduk yang ada di wilayah disaster. Nah, karena itulah tentunya dengan segala upaya tim SAR akan mencoba mencari semaksimal mungkin. Ini adalah highlight pentingnya. Namun permasalahannya adalah tentunya dengan adanya disaster tersebut, kebencanaan di wilayah tersebut seringkali akan menyebabkan infrastruktur telekomunikasi down. Banyak, misalkan saja kasus gempa di Jogja beberapa tahun yang lalu, kita bisa bayangkan bahwa
Di saat kejadian gempa maka banyak sekali BTS-BTS yang down karena memang infrastrukturnya mati. Padahal di saat itulah seperti yang disampaikan di poin pertama, 3 hari pertama itu adalah titik kritis di mana evakuasi harus dilaksanakan, tindak tanggap perlu disanakan, dengan arti bahwa komunikasi menjadi suatu yang sangat penting. Nah, dari sanalah maka backup layanan komunikasi yang memungkinkan untuk dapat segera diberikan kepada daerah bencana itu menjadi sangat penting. Nah, disinilah UAV berperan menjadi potensi yang sangat besar. Karena seperti kita ketahui bahwa terlepas dari segala keterbatasan UAV, misalkan saja terkait dengan power, tetapi UAV dengan kemampuan UAV bisa dijadikan salah solusi untuk menjadi secondary backup di daerah tersebut. Ini beberapa penelitian-penelitian yang saya ambil yang sebenarnya banyak Bapak Ibu, tetapi saya ambil yang memang disitasi banyak terkait dengan UAV disaster. Dan saya juga menggunakan paper-paper ini sebagai referensi utama saya. Nah, di salah satu paper yang membahas tentang disaster itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa kita bisa membagi untuk masalah disaster itu ada terbagi ada 3 stage ya. Stage awal, stage 1, stage 2, stage 3. Di sini mungkin ada penjelasannya lebih detail. Pre-disaster itu artinya bahwa ya sebelum disaster terjadi. Tentunya kita juga tidak ingin bahwa action itu baru dilakukan pada saat disaster terjadi, tetapi tentu sebelumnya, pre-nya, monitoring kah, surveillance kah, itu juga dibutuhkan. Lalu di tahapan assessment ini, misalkan saja real time situation awareness dan damage study, itu juga dibutuhkan. Pada saat disaster terjadi, maka disinilah respon dan recovery dibutuhkan. Kalau kita lihat di sini ada wireless sensor network, dan di sini ada UAV. Artinya bahwa untuk dua teknologi ini sangat adalah dua teknologi yang mendukung untuk kondisi disaster management. Tetapi dari sisi fungsi kita bisa melihat untuk stage 1 dan 2 WSN lebih possible untuk digunakan. Tetapi pada saat stage 3 di mana respon cepat dibutuhkan, maka di sini ada alternatif lain yaitu solusi berbasis UAV. Nah, ini gambaran besar dari penelitian yang sedang saya lakukan di bawah bimbingan Prof. Asfial dan Pak Surya Negara. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan di sini belum sepenuhnya selesai, jadi saya juga dalam kesempatan baik ini saya sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu semua, teman-teman, karena memang ini masih ongoing. Jadi di kesimpulannya sendiri pun saya bikin kesimpulannya karena memang state-nya seperti ini yang akan saya lakukan. Tahapan yang sedang saya lakukan adalah simulasi di sini. Hasil simulasi ini saya berfokus pada saat ini kepada dua parameter tersebut, outage probability dan achievable rate. Outage probability dan achievable rate ini kenapa ini yang menjadi poin? Karena untuk case study disaster management tentunya kita berharap bahwa solusi UAV itu bisa menjadi solusi maksimum. Tetapi seperti kita ketahui bahwa UAV itu posisinya tidak stabil. Maka kita harus menganalisis dengan ketinggian berapa dia bisa menghasilkan coverage yang maksimum. Nah, di simulasi ini highlight utamanya adalah parameter outage probability dan achievable rate dengan pada simulasi yang sedang saya lakukan ini dengan mengubah-ubah parameter dua parameter, yaitu ketinggian UAV, kemudian yang kedua radiusnya. Nah, tahapan selanjutnya pada saat simulasi ini sudah diperoleh, saya harus meng-cross check, artinya bahwa tentunya yang namanya simulasi tidak bisa kita langsung terima gitu. Jadi ini hasil simulasi ini nanti perlu divalidasi dengan perhitungan numeriknya. Jadi tetap perhitungan berbasis teori itu dibutuhkan. Nah,
hasil perhitungan ini nanti akan mengkonfirmasi hasil simulasinya. Jika memang terjadi perbedaan, maka tentunya ya ada sesuatu yang harus di-adjust di bagian simulasi. Kedepannya sebenarnya adalah kalau kita melihat riset-riset yang terkait dengan disaster management, memang kebanyakan itu yang dibahas adalah simulasi, kemudian hitungan basic teori. Nah, tentunya saya harus mencari novelty atau sesuatu yang berbeda dari yang lain atau uniqueness-nya. Maka di sini saya akan mencoba mengkombinasi setelah mengkonfirmasi hasil simulasinya. Seperti kita ketahui bahwa penempatan ketinggian maupun coverage yang akan menjadi target tentu itu harus membutuhkan skenario tertentu. Game theory merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk hal ini. Game theory itu bisa digunakan untuk optimasi atau untuk simulasi untuk mendapatkan gambaran mengenai skenario terbaik. Maka jangka panjangnya, maksudnya ke depannya, hasil akhirnya adalah di sini. Jadi hasil yang didapat di simulasi ini, parameter setelah dilihat pengaruh parameternya diganti seperti ini dan dampaknya seperti apa, maka skenarionya nanti akan dibahas dari perspektif game theory. Nah, kalau bicara basic konsep, saya mohon izin tidak menampilkan semua karena cukup banyak. Mungkin beberapa konsep dasar yang saya sampaikan di sini, misalkan saja mengenai UAV. Secara sistem UAV kurang lebih seperti ini. Jadi dengan ketinggian tertentu di sini direpresentasikan oleh H1, maka UAV ini bisa mengcover area tertentu seperti di sini. Nah, ada beberapa parameter yang harus kita pertimbangkan pada saat kita menganalisis coverage-nya. Ya, diantaranya sudutnya, kemudian radius, kemudian ketinggian UAV-nya sendiri. Dan tentunya sebenarnya kalau kita sudah bicara propagasi, sudah lebih banyak lagi parameternya. Nah, terkait dengan UAV sendiri, sebenarnya kalau kita lihat secara sistem, kita bisa membagi UAV itu menjadi 3 bagian. Ya. Ada UAV Assist Cellular Communication, mohon maaf kurang jelas gambarnya. UAV Assist Cellular Communication, di mana di sini terlihat bahwa UAV bisa digunakan sebagai kurang jelas ya. Sebenarnya di sini ada user dan komunikasinya bisa lewat UAV. Lalu bisa juga UAV melayani beberapa BTS di sini. Dan ini biasanya skenario yang menghubungkan UAV dengan terestrial. Atau skenario terakhir adalah beberapa UAV bisa dihubungkan sehingga bisa membentuk satu network untuk mengcover daerah tertentu, atau di sini yang dikenal dengan headnet ya. Nah, nantinya untuk disaster lebih kepada di sini. Jadi UAV akan menjadi akan mengcover layanan komunikasi secara temporary untuk daerah tertentu. Nah, ini ada beberapa dasar teori, tapi saya juga tidak tampilkan banyak, khawatir tidak cukup waktunya. Karena kita bicara tentang outage probability, maka saya highlight sedikit bahwa yang dimaksud dengan outage probability di sini adalah probability receive power-nya itu batas power penerimaan itu yang dibatasi oleh batas minimumnya. Ya, atau kita sebut dengan payout, ini probability output, pay output. Maka di sini ada threshold minimum yang harus kita penuhi. Nah, ya ini sekedar pembandingan saja. Kalau yang path loss biasanya outage probability-nya itu seperti ini ya, karena tidak ada ini path loss only ya. Path loss only, maka tidak ada gangguan di sini. Tetapi kalau path loss dan shadowing ini bentuknya bentuk amoeba shell ya. Kalau di beberapa textbook dikatakan seperti ini, maka ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Lalu selanjutnya achievable rate itu sebenarnya yang dimaksud dengan achievable rate di sini adalah throughput ya dari jaringan. Kemudian di sini juga nanti kita harus mengenal ada yang disebut dengan average achievable rate ya, rata-ratanya. Achievable rate rata-ratanya yang dimaksud di sini adalah nilai rata-rata throughput dari network itu secara keseluruhan. Pada akhirnya parameter-parameter ini nantinya akan berpengaruh kepada coverage area, sehingga karena itulah ini menjadi concern highlight saya mengapa poin penelitian ini berfokus kepada outage probability dan achievable rate. Nah, ini metode yang digunakan ya tentunya seperti tadi tujuan yang telah dijelaskan, maka tahapannya adalah saat ini tahapannya sedang melakukan tahapan simulasi dengan berfokus kepada outage probability dan achievable rate dengan mensimulasikan dua parameter ketinggian UAV dan radius cakupannya. Lalu dari sana kemudian ya dilakukan simulasi dan nantinya hasil inilah yang kemudian akan dikonfirmasi dengan hasil perhitungan untuk memastikan bahwa apakah simulasi yang dihasilkan itu sudah akurat atau memang perlu direview kembali. Nah, tentunya dalam membuat simulasi kita harus men-setup parameter-parameter dasarnya dan parameter-parameter dasar ini saya menggunakan simulasi yang tentunya benchmark dari beberapa penelitian-penelitian yang ada dan saya dari sana kita mengetahui apa sih basic parameter yang perlu diperhatikan, lalu tentunya ada keunikan di sini yang disesuaikan dengan tujuan penelitian saya. Nah, karena tadi seperti tadi bahwa yang akan saya ubah adalah ketinggian UAV dan radius, maka di parameter di sini maka yang variabel itu adalah parameter ketinggian UAV dan radiusnya. Kecil, mohon maaf. Nah, waduh nggak kelihatan ya. Di sini saya melakukan beberapa simulasi. Jadi pertama simulasi yang terkait dengan probability outage, dan yang dilakukan adalah dengan melakukan simulasi untuk 3 ketinggian UAV. Yang pertama ketinggian 30 meter, 20 dan 10. Lalu dari hasilnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya pikir sudah cukup jelas, ternyata kecil ya. Nah, di sini terlihat bahwa setiap di sini sinyal to noise rasionya saya buat sama. Jadi artinya yang diubah itu adalah parameter ketinggian UAV-nya dan parameter radius antena. Tetapi perubahannya tidak sekaligus. Jadi pertama yang dirubah ketinggian UAV-nya, kemudian dengan SNR yang sama, lalu dilihat probability dan outage probability dan achievable rate-nya, lalu setelah itu dilakukan simulasi yang sama dengan perubahan ketinggian UAV. Nah, nggak kelihatan ya. Dari sana terlihat bahwa seperti kita ketahui ini sinyal to noise-nya semakin besar di sini, maka di sini achievable probability-nya semakin kecil. Polanya didapat dengan mengganti-ganti ketinggian UAV, polanya sama, tetapi kita bisa lihat bahwa untuk ketinggian yang lebih rendah, maka outage probability-nya menurun lebih cepat. Demikian juga pada saat melakukan simulasi dengan mengubah-ubah radius UAV. Ya, di sini.
Untuk perubahan radius UAV saya juga melakukan 3 perubahan dengan 3 nilai yang berbeda, yaitu yang pertama 15, kedua 10 meter, dan yang ketiga 5 meter. Nah, hasilnya juga diperoleh seperti ini, namun di sini saya buat conclusionnya masih temporary ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa sampai saat ini tahapan saya adalah di tahapan simulasi. Hasilnya sudah didapat, namun tentunya saya harus melakukan perbandingan dengan bagaimana kalau dilakukan perhitungan. Nah, ini yang tahapan berikutnya. Jadi simulasi di sini sudah dilakukan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke tahapan perhitungan sehingga nanti bisa diketahui apakah simulasi ini sudah benar-benar sudah merepresentasikan hasil yang benar ataukah ada yang perlu di-improve atau diperbaiki. Nah, jika ini sudah selesai, untuk game teori sendiri seperti kita ketahui kalau game teori itu dia butuh ada player, ada strategi, ada reward ya. Nah, untuk strateginya tentu kalau saya hanya menggunakan 2 parameter, strateginya nanti terbatas. Jadi artinya kalau tadi baru sebatas outage probability dan achievable rate, maka untuk memperbesar peluang strategi di sini, artinya untuk mendefinisikan strategi di sini lebih banyak, maka parameter simulasinya nanti akan ditambah. Jadi setelah selesai dengan 2 parameter ini, maka saya akan mengambil beberapa parameter lagi, sehingga pada akhirnya nanti begitu pembahasannya sudah di game teori, maka pilihan strateginya cukup banyak gitu. Apakah misalkan ketinggiannya diturunkan atau karena kalau hanya 2 parameter tentu strateginya akan sangat terbatas. Kurang lebih begitu Bapak Ibu, karena ini masih berlanjut. Jadi memang hasil saya belum banyak karena masih di tahap simulasi, dan simulasi ini pun masih akan saya tambah parameternya. Namun dalam kesempatan baik ini tentunya saya sangat mengharapkan masukan, feedback dari Prof, dari Bapak Ibu dosen, dari teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Erlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Mia atas pemaparan yang sangat menarik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para hadirin sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Saya kira ini tahap simulasi sudah dilaksanakan. Analisa game teori nanti, strategi apa yang akan dilaksanakan, berapa parameter yang harus involve di dalam game teorinya nanti, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada gambaran di situ. Terima kasih. Langsung jawab. Baik, terima kasih Pak untuk masukan untuk pertanyaannya. Sampai saat ini saya baru selesainya di 2 parameter tadi, yaitu outage probability dan di achievable rate
perubahan parameter pada ketinggian UAV dan radiusnya. Nah, karena baru 2 parameter ini, maka di sini saya akan menambah kembali, Pak. Benar tadi, Pak, karena kalau hanya terbatas 2 parameter itu, tentunya nanti di strateginya akan sangat terbatas gitu. Jadi untuk yang 2 tadi sudah selesai, dan untuk tahapan selanjutnya saya akan melakukan simulasi untuk parameter yang lain, sehingga nantinya di sini pada saat saya mulai ke analisis game teorinya, strateginya jauh lebih banyak daripada nanti hanya objeknya hanya 2 parameter seperti yang sudah selesai saat ini. Demikian jawabannya, Pak. Terima kasih. Ya, saya tambahkan saja. Saya kira simulasi itu sangat penting ya. Jadi memang simulasi itu hanya berkaitan dengan pemrograman, dan kita bisa menyediakan waktu hampir ya katakanlah nggak terbatas untuk bisa membuat simulasi itu. Tapi di balik simulasi itu ada hal penting yang sangat penting yang bisa mendukung kesuksesan keberhasilan penelitian Anda. Jadi Anda harus melakukan simulasi itu ekshaustif ya, sampai detail. Semua strategi kamu harus coba di situ, sehingga kamu yakin, oke, strategi saya begini, dan parameternya ada sekian, lalu Anda bisa lanjutkan dengan tahap berikutnya. Jadi jangan berkecil hati bahwa simulasi itu enteng aja gini. Jangan, itu justru sangat penting, merupakan bagian awal dari penelitian Anda untuk tahap selanjutnya gitu. Ya ini hanya satu saran buat Anda, sehingga kalau bisa secara cepat Anda selesaikan sebanyak mungkin variasi dari simulasi yang Anda bisa lakukan. Sebanyak mungkin. Itulah informasi-informasi, data-data yang bisa mendukung penelitian Anda selanjutnya. Gitu, terima kasih. Ini hanya saran. Baik, terima kasih banyak kok caranya. Iya, saya akan mencoba untuk lebih banyak lagi, karena memang kalau memang nanti akan diteruskan ke game teori, tentunya parameter benar-benar sangat dibutuhkan. Terima kasih banyak, Pak, untuk syaratnya. Kita masih punya waktu, Bapak Ibu, jadi bagi yang ingin bertanya, kami masih persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa S2, bimbingan Pak Asbel juga, jadi ingin menanyakan tentang outtest probability ya, di mana di dalamnya itu terdapat SNR, Bu. Nah, yang dari SNR tersebut kan di sini memperhitungkan SNR-nya pada dalam keadaan cuaca gimana ya, maksudnya kan kalau dalam drone itu kan ada di atas ya, yang mana dia ada angin, ada hujan atau ada daun cerah gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, dari perhitungan tadi kan ada beberapa simulasi 10 sampai, apakah itu nanti bisa disimulasikan ke dalam machine learning gitu ya, jadi dengan mendapatkan polanya, jadi kita bisa ngelihat achievable rate-nya itu dapat apa tidak gitu, malah yang paling optimas gitu. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Mas Tri untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, saya mengakui bahwa karena ini simulasi, jadi memang untuk kondisi-kondisi tadi itu memang saya masih terkendala untuk bisa dipresentasikan dalam simulasi ini. Tapi menurut saya masukan yang bagus ya, karena memang tentunya kalau memang kita merepresentasikan situasi realnya, kondisi-kondisi tersebut harus dipertimbangkan. Baik, saya akan coba, mungkin nanti biasanya kalau di simulasi berarti ada kondisi-kondisi tertentu yang merepresentasikan, misalkan itu tadi cuaca mendung dan segala macam. Untuk poin kedua, nah kebetulan expertise saya bukan di machine learning, dan ini saya mencobanya pakai Python memang. Sejauh ini saya belum ada rencana ke sana, tapi seperti kalau misalkan parameternya kompleks, tentunya juga machine learning pendekatan yang jauh lebih memungkinkan.
Tapi to be honest itu bukan expertise saya. Cuman untuk bisa mengakomodir ya tentunya perlu solusi ya. Setidaknya saya akan coba meninjau apakah dimungkinkan untuk machine learning untuk kalau misalnya kan parameternya sudah cukup kompleks. Terima kasih banyak Mas untuk masukannya. Boleh dari saya, Bu Mia. Baik, Prof. Ya, jadi saya sangat setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Wahidin ya, penanya pertama dan juga Pak Tri. Karena apa? Environment-nya itu Anda harus bisa definisikan gitu ya. Termasuk di frekuensinya berapa, pengaruh hujan bagaimana ya, pengaruh angin dari move-nya drone atau UAV itu seperti apa. Itu pasti nanti akan berpengaruh. Jadi perlu memang ditambahkan nanti ya di penelitian berikutnya itu beberapa parameter-parameter yang lain ya, yang akan mempengaruhi ya bagaimana implementasi dari UAV itu sendiri. Satu hal lagi yang sangat penting itu adalah karena tadi ini hanya 2 parameter ya, itu adalah ketinggian dan juga coverage. Sebenarnya coverage itu kan pengaruh dari ketinggian sebenarnya ya. Nah mungkin ya yang hasil yang sekarang ini Anda baru mendefinisikan ya coveragenya sekian gitu ya, tanpa memperhatikan pengaruh dari ketinggian. Itu asumsi saya gitu. Nah sebenarnya coverage itu kaitannya juga nanti itu adalah sebagai footprint ya, ataupun beam-beam dari spot beam dari UAV-nya sendiri ya terhadap ground segment. Nah, Anda harus elaborasi lagi nanti ya pengaruh dari keterarahan ya dari antena yang digunakan di UAV tersebut. Karena itu yang nanti mempengaruhi juga ya coverage dari ketinggian tertentu gitu. Nah, jadi parameter dari antenanya nanti itu juga perlu menjadi konsiderasi ya untuk ditambahkan dalam penelitian Anda. Karena apa? Terbentuknya spot beam ya, ataupun yang lebih besarnya lagi itu adalah footprint ya. Sebenarnya seperti tadi di awal pembukaan yang saya sampaikan ya, implementasi dari UAV ini kan sama saja halnya dengan yang menggunakan teknologi HAPS ya, High Altitude Platform Stations ya, ataupun yang menggunakan satelit yang berintegrasi ya dengan network yang ada di terestrial. Sehingga apa? Parameter-parameter ya untuk di HAPS ataupun di satelit itu bisa menjadi acuan juga nanti. Walaupun ya nilainya tentu akan berbeda ya. Nah, silakan nanti itu lebih dikembangkan lagi ya penelitian-penelitian ini, sehingga saya sangat setuju tadi ya, sehingga kalau dikaitkan dengan game teori tadi itu banyak pilihan gitu ya, sehingga itu memudahkan ya dari pengembangan game teori yang nanti akan dilakukan. Mungkin itu tambahan saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Asfiel. Benar Prof, di sini saya rasa juga setelah selesai dua parameter tadi, saya juga harus mengelaborasi lebih banyak karena kembali lagi tadi seperti masukan yang sudah diberikan, karena kalau tidak banyak di sini maka konsekuensinya bahwa game teorinya juga tidak akan bisa optimal. Terima kasih Prof. Ya. Sebagai informasi juga bagi Bapak dan Ibu dan juga para mahasiswa yang hadir di sini ya, ide ini memang belum banyak diteliti oleh peneliti di Indonesia, sehingga Bu Mia kemarin ini mendapatkan Best Presentation Award ya di conference yang diikuti oleh Bu Mia ini, sehingga memang ide ini relatif baru ya bagi peneliti-peneliti yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kami masih punya sedikit waktu lagi Bapak Ibu, bagi ingin yang bertanya kami persilakan. Terima kasih Bu Mia. Saya Ari Setiawan dari riset grupnya Prof. Rinaldi. Sedikit menanyakan mengenai para constraint untuk aplikasinya, parameter yang digunakan untuk besarnya payload untuk drone, karena memang keterbatasannya drone itu adalah waktu dan berat.
Sehingga apakah ada constraint waktu misalnya 30 menit kalau payloadnya yang pada umumnya, kebetulan tim kami juga mengoperasikan drone untuk pemotretan udara, sehingga memang payloadnya biasanya kami di 1 kilo atau 1,5 kilogram. Dan aplikasinya sepertinya kan stasioner ya, bukan yang bergerak, tapi ini memang tergantung pada strategi nantinya. Apakah dia direncanakan menggantikan telepon satelit misalnya, artinya hanya satu pengguna, atau dia menjadi hub yang seperti Prof. Aswil bilang tadi. Sepertinya ini lebih kepada menyediakan infrastruktur untuk sebagai hub, sehingga beberapa pengguna di bawah dengan alat komunikasi yang umum, bukan yang khusus seperti telepon satelit, bisa pakai juga. Tapi ya memang kebutuhannya 72 jam, sehingga drone tidak ada yang bisa bertahan sampai beberapa jam. Kemungkinannya balon kalau misalnya diharapkan dia bisa stasioner dan tidak jauh dari tempat dia diluncurkan. Mungkin ada tethering secara fisiknya ke bawah sebagai pengaman, tapi bisa juga sebagai kelistrikan. Jadi mungkin pertanyaannya lebih kepada rencananya mau berapa menit, 60 menit kah, 120 menit kah, dan berapa kemampuan dia payloadnya untuk peralatan BTS-nya ini. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Wah, berat ini. Sudah aplikatif. Terus terang karena saya fokusnya di simulasinya Pak, jadi memang parameter-parameter yang saya ambil adalah saya mencoba mereview dari banyak paper, dan tentunya keterbatasan simulasi ini yang tadi saya sampaikan Pak. Kita tidak bisa apapun misalkan saya memberikan constraint di simulasi dan itu dimungkinkan katakanlah, tetapi pada kenyataannya ada batasan-batasan yang memang secara realnya drone tidak bisa. Sebenarnya kalau mungkin kalau saya bisa cerita di awal ya Prof. Aswil, judul saya itu tentang hub sebenarnya. Jadi judul yang saya ajukan ke Prof. Aswil itu tentang hubs, karena saya berpikir ya itu tadi hubs coveragenya lebih tinggi dengan kemampuan yang lebih lama. Tetapi saya kendalanya saat itu adalah ternyata dengan ketinggian yang lebih tinggi itu pengaruhnya lebih banyak ya, stratosfer berpengaruh dan segala macam. Karena itulah akhirnya saya turun. Kalau hubs itu kan high altitude platform station, di bawahnya itu lab, low altitude platform station. UAV ini adalah lab. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak, terus terang kalau constraint, kalau kita masih di area simulasi itu memang sulit menentukan constraint yang ideal jika akan diterapkan di apa namanya tadi karena sepertinya pertanyaan Bapak langsung ke praktikalnya ya, ideal di lapangan. Nah, saya jujur saja kalau sejauh ini kalau sebatas simulasi saya constraint-nya saya tidak bisa yakin apakah memang itu untuk real di lapangan apakah bisa sesuai apa tidak Pak. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban. Terima kasih Pak. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya Bu Mia. Pertanyaan yang tadi itu, kaitannya tadi itu pengaruhnya itu adalah berapa lama sih ya baterainya tahan gitu ya untuk dioperasikan. Nah sekarang kalau kita lihat ya, karena UAV ini semakin banyak sekarang aplikasinya gitu ya, termasuk pabrikan dari drone-nya itu sendiri itu sudah ada itu ya, di mana di UAV-nya itu juga supaya dia itu bisa tahan lama ya baterainya itu ada juga yang sudah dipasangkan PV ya, photovoltaic ya di drone-nya itu sendiri ya. Kemudian juga ada teknologi ya yang menggunakan wireless charging gitu. Jadi tidak perlu harus diturunkan dulu ya, diganti baterai dengan yang baru, tetapi itu juga sudah menggunakan teknologi wireless charging gitu. Nah ini yang kaitannya ke teknologi drone-nya itu sendiri. Nah semakin kalau pemilihannya itu sudah ada misalkan drone-nya yang menggunakan PV ya, kemudian juga bisa wireless charging ya, tentunya ya masa operasionalnya itu juga bisa akan lebih lama gitu. Mungkin ini sedikit tambahan informasi saja dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Prof untuk tambahan informasinya. Baik, kami masih punya sedikit waktu lagi Bapak Ibu. Bagi masih yang ingin bertanya kami persilakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih. Nama saya Indra, saya dari Vipres Research Group ya, Research Group. Yang saya penasarannya gini. Ini kan untuk mengakomodasi komunikasi dari korban bencana ya Bu ya. Nah, kembali lagi ke durasi mobile unitnya. HP itu kan paling lama bertahan 16 sampai 18 jam ya. Sepengetahuan saya gitu loh. Apalagi kalau dalam kondisi bencana nggak sempat ngecas. Kalau ada outage udah nggak mungkin ngecas lagi. Memang saya kira crucial time-nya justru lebih pendek ya. Memang untuk drone, untuk UAV, untuk small copter gitu memang masih mencukupi. Cuman saya mau mencoba apakah Bumia mempertimbangkan penggunaannya itu bukan hanya sekedar untuk mengcoverage jaringan komunikasi, tapi apakah memungkinkan juga menggunakan multiple UAV ini untuk melacak ya. Jadi dia kan sebagai base station ya Bu ya. Nah, base station Betul, itu Pak. dia bisa mendeteksi mobile unit yang ada di lokasi bencana. Kalau ada beberapa UAV yang mendeteksi itu dan mungkin bisa di cross correlation lokasinya, mungkin bisa membuat mapping di mana saja titik-titik yang memungkinkan mobile unit HP ya. HP itu terdeteksi, apakah bisa digunakan sebagai data awal untuk istilahnya kalau SAR itu sektor search gitu ya, sektoral search dibandingkan sebagai area search. Saya kira ini sharing dari saya seperti itu saja. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih masukannya, bagus sekali. Tadi maksudnya berarti dari UAV-nya dari kekuatan dari sinyalnya apa ya? Maaf kalau saya kurang menangkap. Mendeteksi ya kan Usernya HP itu kan mengakses ke BTS-nya kan. Betul. Ya? Nah, berarti UAV itu bisa mendeteksi titik-titik BTS-nya ada di mana saja. Kalau dia lebih dari satu. Oh, baik, ya, jadi baik. triangulasi atau trilaterasi berdasarkan sinyal yang ditangkap gitu. Iya. Di sini simulasi yang saya lakukan adalah UAV fungsinya base station Pak. UAV kalau kita lihat di textbook itu UAV BS ya, UAV base station. Saya rasa dengan seperti itu dimungkinkan sih Pak, dimungkinkan. Tapi kalau sampai mendeteksinya sejauh ini karena saya lebih kemarin simulasinya memang lebih fokus ke itu tadi, ke outage probability. Tapi menurut saya karena dia difungsikan sebagai base station, saya rasa itu dimungkinkan Pak, dimungkinkan ya. Terima kasih Pak. Dibilang UAV ya yang sebagai terintegrasi dengan jaringan seluler ya, sehingga UAV itu difungsikan juga ya sebagai BTS ya, base stationnya seluler gitu. Yang artinya ya bahwa di UAV-nya itu ya perlu dipasangkan ya selain dia ini hanya sebagai repeater amplifier ya, tetapi juga ya ada peralatan ya yang berbasis seluler yang dipasangkan atau yang ditempatkan di UAV-nya itu sendiri. Contohnya ya terkait dengan pertanyaan tadi itu adalah LR ya, Home Location Register, sehingga setiap not dari HP mobile terminal yang ada di footprintnya ataupun di spot beamnya itu bisa akan kedetek gitu. Nah jadi itu bisa ditambahkan ya, dipasangkan ya peralatan HLR itu ya di perangkat UAV-nya itu sendiri gitu. Kira-kira mungkin begitu ya, karena fungsinya itu juga sebagai BTS tadi itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Prof. Iya, karena fungsinya sebagai BTS bisa ya Prof ya. Tadi maaf Pak, saya lupa namanya. Pak Ina ya, terima kasih banyak Pak. Ya.
Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada Ibu Mia atas pemaparannya. Terima kasih kepada para Bapak Ibu Profesor, Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Elektro, dan para mahasiswa yang hadir pada acara pagi hari ini. Setelah ini kita akan foto bersama, namun sebelum foto bersama, izinkan kami menutup acara Friday Morning Forum pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.